Oke baik, untuk di part kali ini kita akan membahas mengenai logaritma dan lebih dalamnya lagi ke persamaan logaritma. Nah, sebelumnya kemarin udah disinggung ya, ada beberapa mengenai sifat-sifat logaritma. Tapi lebih jelasnya lagi, kita akan belajar di part ini mengenai sifat-sifat dari logaritma dan penggunaan sifat-sifat tersebut dalam menyelesaikan persamaan dari logaritma. Nah, untuk sifat-sifat logaritma, nah yang pertama, tapi kemarin bentuk umum dari logaritma apa yang kemarin? Fx sama dengan A logaritma X gitu ya. Fx sama dengan A logaritma X. A sebagai basis dan X itu sebagai numerus. Ada syaratnya ya. Apa kemarin syaratnya? Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Berarti harus lebih dari dengan 0. Dan A tidak boleh sama dengan 1. Karena apa? Karena satu pangkat berapa aja pasti hasilnya 1. Kan gitu ya. Satu pangkat berapa aja hasilnya 1. Dan X di sini numerusnya juga harus lebih dari 0. Kan gitu ya. Nah, jadi kita masuk ke sifat yang pertama. Untuk sifat dari logaritma yang pertama adalah A logaritma 1 itu sama dengan 0. A logaritma 1 sama dengan 0. Karena apa? Iya, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya kan gitu ya. Nah, yang kedua, A logaritma A sama dengan 1. Jadi kalau misalnya basis sama dengan numerusnya sama, berarti hasilnya adalah 1. Nah, yang ketiga, A logaritma B ditambah A logaritma C itu sama dengan A logaritma B dikali C. Ingat ya, B dikali C, bukan BC ya kan? Beda lagi tuh. Nah, yang keempat, A logaritma B dikurang A logaritma C sama dengan A logaritma dari B per C gitu ya. Jadi kalau misalnya basisnya udah sama, terus pengurangan dia tinggal numerusnya dibagiin aja gitu ya. Demikian juga dengan penjumlahan, jadi dia perkalian ya kan. Yang kelima sifatnya adalah A logaritma B itu sama dengan C dikali C logaritma B per C logaritma A. Dengan C itu sembarang basis ya, nanti tergantung di soalnya, nanti minta basis berapa gitu ya. Atau sama dengan 1 per B logaritma A, 1 per B logaritma A gitu ya. Nah, untuk sifat selanjutnya, untuk sifat yang keenam ada A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan pangkat yang di dalam N per pangkat yang di luar dikali A logaritma B N per M A logaritma B. Nah, untuk sifat yang ketujuh, itu apa Miss ya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, A pangkat A logaritma B itu sama dengan tinggal siapa? Tinggal B-nya doang gitu ya. Nah, yang kedelapan A logaritma B dikali B logaritma C sama dengan A logaritma C. Kenapa? Nah, ini nanti kan gini dia, logaritma B per logaritma A. Kalau misalnya kita jabarin, logaritma B per logaritma A dikali ini apa? Logaritma B per logaritma A, ini logaritma C per logaritma B ya kan? Nah, ini habis nih nanti. Habis. Tinggal siapa? Tinggal log C per log A. Kalau log C per log A itu kan sama dengan apa? A log C. Nah, gitu ya dia. Oke. Kemudian ada lagi yang ke-9. A logaritma B per C itu sama dengan min, ya kan? A logaritma dari C per B. Jadi kebalik. Nah, untuk lebih memahami sifat-sifat dari logaritma, di sini Miss punya beberapa contoh yang bakalan kita kerjain. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini Miss punya A dipangkat A logaritma C, pangkat C logaritma A sama dikali B pangkat B logaritma 5 dipangkat 5 logaritma A. Kan gitu ya. Nah, sesuai dengan sifat ya kan, A pangkat A logaritma C. Kalau misalnya basisnya sama, basis eksponennya sama dengan basis logaritmanya, nah coret, berarti ini tinggal siapa? C pangkat C logaritma A dikali ini ya, sama ya, berarti tinggal 5
5 pangkat 5 logaritma A gitu ya. Nah, kalau ini juga udah sama nih, sama berarti tinggal siapa? Tinggal A dikali siapa? A dikali A itu sama dengan A pangkat 2 gitu ya. Jadi lebih mudah dia pengerjaannya. Sudah. Nah, untuk contoh yang kedua, nih di sini Miss punya tentukan nilai dari 2 logaritma kuadrat 6 dikurang 2 logaritma kuadrat 3 dibagi 2 logaritma 18. Nah, kalau sudah seperti ini, nah yang ini untuk soal yang ini, kalau misalnya Miss jabarin, ini kan sama dengan gini ya. 2 logaritma 6 pangkat 2 dikurang 2 logaritma 3 pangkat 2 per 2 logaritma 18. Betul ya? Nah, sesuai dengan sifat, masih ingat sifat A kuadrat dikurang B kuadrat, ya kan? Kalau sifat A kuadrat dikurang B kuadrat itu jadi apa? Kalau A kuadrat dikurang B pangkat 2 itu kan sama dengan A tambah B dikali A dikurang B. Ini bakal kita pakai di sini. A-nya siapa? A-nya pastilah 2 log 6 dan B-nya adalah 2 log 3. Berarti kalau misalnya Miss jabarin ini menjadi 2 log 6, ya kan? Ditambah 2 log 3, oke, dikali dengan 2 log 6 dikurang 2 log 3. Nah, 2 log 18 ini kan bisa Miss jabarin juga 2 log 18. 2 log 18 itu kan sama dengan 2 log 6 kali 3 ya. Kalau 2 log 6 kali 3 boleh berarti jadi 2 log 6 ditambah 2 log 3, kan gitu ya. Nah, berarti ada yang mati nih, ada yang habis nih. Coret. Berarti tinggal 2 log 6 dikurang 2 log 3. Nah, kalau basisnya sama, pengurangan berarti jadi pembagian ya. Di numerusnya berarti 2 log berapa? 6 per 3 sama dengan 2 log 6 bagi 3 adalah 2. 2 log 2 adalah 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, begitu dia kan. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga kita punya apa di sini? Kita punya 8 logaritma akar 8 tambah 2 akar 12 ditambah 8 logaritma akar 8 4 dikurang akar 3. Nah, coba lihat di sini apanya yang sama? Basisnya sama tapi numerusnya beda. Oh, kalau basisnya sama penjumlahan berarti tinggal dikalikan ya numerusnya. Berarti ini sama dengan 8 logaritma, kalikan yuk, akar 8 ditambah 2 akar 12, ya kan? Dikali akar 8 dikurang 4 akar 3. Oke, berarti sama dengan 8 logaritma. Akar nih ya, berarti sama-sama dalam akar. Oke, 8 ditambah 2 akar 12 dikali 8. 4 akar 3 itu kan sama dengan akar 48, iya kan? Akar 48 itu kan sama dengan 2 akar 12 juga. Oke, berarti sini 2 akar 12 juga. Ya. Nih, berarti tinggal apa? 8 logaritma akar dari, berarti kan jadi 8 kuadrat dikurang 2 akar 12 kuadrat. Oke, berarti sama dengan 8 logaritma akar. 8 kuadrat adalah 64, 2 akar 12 kuadrat adalah, nah, karena 8 kuadrat dikurang 2 akar 12 kuadrat berarti 8 log 8 kuadrat 64 dikurang 2 akar 12 kuadrat itu kan 2 kali 4 kali 12 48. 64 dikurang 48 yaitu akar 16, berarti hasilnya menjadi 8 logaritma dari 4. Nah, 8 itu kita ubah basisnya. Basisnya kan 2 pangkat 3 logaritma siapa 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, pakai sifatnya. Berarti pangkat yang di dalam per yang di luar, berarti 2 per 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 kan 1 ya. Kalau 2 per 3 pasti hasilnya tetap 2 per 3 gitu ya. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, nah kita punya 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B, maka nilai dari 18 log 50. Nah, jika ada soal seperti ini, gimana cara menyelesaikannya kan gitu ya. Nah, kita selesaikan dengan cara kita bekerja dari yang ditanya. Yang ditanya adalah 18 log 50. 18 log 50 itu artinya log 50 per log 18, ya kan? Sesuai dengan sifat. Nah, karena di sini 2 log 3A sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B, yang paling banyak kan angka 3 ya. Kita ambil aja sembarang basisnya, kita taruh di sini 3.
supaya lebih gampang. Kita taruh di sini juga 3 gitu ya. Berarti tengok mana angka yang paling banyak aja gitu ya. Kalau seandainya tadi di sini 2 paling banyak, berarti 2 ambil gitu ya. Berarti kan 3 log 50 itu kan 5 pangkat 2 dikali 2 per 3 log 18 itu kan 3 pangkat 2 dikali 2 gitu ya. Nah, berarti jadi kalau perkalian kan berubah jadi penjumlahan, berarti 3 log 5 pangkat 2 ditambah 3 log 2 per 3 log 3 pangkat 2 ditambah 3 log 2 gitu ya kan. Nah, 3 log 5 pangkat 2 berarti 2 per 1, berarti 2 dikali 3 log 5 ditambah 3 log 2 per, ini juga sama, 2 kali 3 log 3 ditambah 3 log 2 ya kan. Nah, coba lihat di sini. Kita punya 3 log 5 itu B. 3 log 2 itu apa? Kan yang kita punya 2 log 3 sama dengan A. Berarti 3 log 2 kebalikan, seper 3 log 2 berarti seper A, ya kan? Berarti jadi 3 log 5 itu adalah B, 2B ditambah 1 per A per 2 kali 3 log 3 berarti 2 ditambah 3 log 2 itu adalah seper A. Nah, bisa main penyebutnya, berarti 2AB ditambah 1 per A per, siapa sih ini? 2A ditambah 1 per A. A-nya habis. Nanti berarti jadi tinggal 2AB ditambah 1, per 2A ditambah 1. Nah, itulah hasilnya.